Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ketua Kelas silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Christian, Hadir, Bu. Christine, Hadir, Bu. Mahdalena, hadir Bu. Meliaki, Nah, di sini kita akan membahas dua sub bab, yaitu yang pertama ada struktur dan fungsi. Dari organ-organ sistem pencernaan, dan yang kedua ada gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Nah, untuk yang pertama yaitu struktur dan fungsinya. Sistem pencernaan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ada yang tahu apa itu pencernaan mekanik? Ya, Christian? Pencernaan mekanik itu pencernaan yang dilakukan oleh gigi, yang dilakukan secara fisik, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Christian. Jadi, sistem pencernaan ada mekanik. Di sini ada proses pengubahan bentuk, pengubahan struktur dari struktur yang masih besar menjadi struktur yang lebih kecil. Contoh, Christian memakan ayam geprek misalnya. Terus kemudian setelah dikunyah, nah kegiatan mengunyah itu disebut dengan kegiatan mekanik, maka ayam geprek tadi akan berubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Ada yang tahu apa itu pencernaan kimiawi? Yang terjadi di lambung. Iya, benar, Mahda. Pencernaan kimiawi itu tidak hanya terjadi di lambung, namun segala bentuk pencernaan yang dibantu dengan adanya bantuan enzim-enzim. Contohnya, pencernaan kimiawi itu bisa terjadi di lambung dengan bantuan enzim. Terus kimiawi ini juga bisa terjadi di usus halus. Intinya pencernaan kimiawi ini adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim. Dibantu oleh enzim ya. Sedangkan mekanik tadi merupakan pencernaan mengunyah. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yaitu yaitu struktur dan fungsi organ. Nah, sistem pencernaan manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada sistem pencernaan utama, yang kedua ada sistem pencernaan tambahan, dan yang ketiga ada enzim-enzim pencernaan. Nah, untuk sistem pencernaan yang utama itu bisa kita lihat yaitu proses masuknya makanan dari mulut hingga berakhir di anus. Ada yang bisa menyebutkan dari awal masuknya makanan sampai berakhir ke anus apa-apa saja organnya? Ada yang bisa, anak-anak? Ya, Christian? Pertama itu kan mulut, Bu. Iya. Terus ke kerongkongan. Iya, ke kerongkongan. Terus di lambung, di pecah-pecah di lambung itu, Bu. Iya, ada lambung di sini. Ya, terus ke usus halus, Bu. Iya, usus halus. Nah, terus di usus besar. Ya. Kemudian ke anus, Bu. Iya, benar sekali ya, Christian. Tepuk tangan. Di sini Ibu akan menjanjikan nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih reward bagi yang sering menjawab pertanyaan atau yang bertanya. Jadi banyak-banyak bertanya ya.
Ya benar sekali ya jawaban Christian tadi. Nah, untuk bagian pertama yaitu mulut. Di dalam mulut, apa-apa saja yang ada di dalam mulut bisa kalian lihat pada teman sebelah kalian. Ya, Meliaki bisa disebutkan apa-apa saja yang ada di dalam mulut temannya? Ada lidah, Iya. gigi, Iya. dan kelenjar ludah. Oh ya, benar sekali Meliaki. Tepuk tangan untuk Meliaki. Jadi dalam mulut ini terdapat gigi. Fungsi gigi ini untuk gigi, sebelumnya gigi itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang tahu nggak? Apa aja? Gigi seri, gigi taring, Gigi geraham. iya benar sekali. Tepuk tangan untuk Christian. Jadi untuk di mulut ini ada gigi, kemudian ada lidah dan juga ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini akan menghasilkan di dalam kelenjar ini akan menghasilkan air ludah dan petialin ya, enzim petialin. Kemudian kerongkongan. Nah, di kerongkongan atau esofagus ini terdapat ini terjadi di kerongkongan atau esofagus ini merupakan penghubung dari mulut dan lambung ya. Benar ya? Kemudian makanan yang masuk tersebut sebelumnya di kerongkongan ini terdapat di pangkalnya itu terdapat epiglottis. Ada yang tahu apa itu epiglottis? Anak teka. Iya benar sekali. Terus epiglottis itu ketika kita makan, maka epiglottis itu akan menutup. Sedangkan ketika kita berbicara, maka epiglottis itu akan terbuka. Nah, di sini ada yang pernah tersedak tidak saat makan? Sering, Bu. Sering kan? Nah, itu diakibatkan karena epiglottis itu ketika kita makan sambil bicara. Jadi, ketika kita sedang berbicara, ketika kita sedang makan kemudian sambil bicara, maka epiglottis itu akan membuka. Jadi makanan tersebut akan masuk ke epiglottis. Jadi itulah yang menyebabkan kita tersedak. Jadi jangan ulangi lagi ya. Ya, Bu. Nah, kemudian makanan yang masuk dari lambung itu akan masuk dari kerongkongan akan masuk ke lambung. Nah, di lambung ini yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Mengapa dikatakan mekanik? Yaitu ketika pencernaan itu otot lambungnya itu berkontraksi. Jadi ada proses mengaduk-aduk makanan tersebut menjadi lobus. Kemudian mengapa dikatakan kimiawi? Itu pada saat membolak-balik bolus-bolus tadi, bolus-bolus itu merupakan makanan yang sudah hancur. Ketika membolak-balik bolus tersebut, maka akan bercampur dengan enzim-enzim. Maka di situ dikatakan dengan pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya yang keempat yaitu usus halus. Dapat kita lihat pada torso ini usus halus yang bagian D. Nah, di usus halus ini terdiri menjadi 3 bagian ya. Ada duodenum atau usus 12 jari. Yang bagian tengah ada disebut jejunum atau usus tengah, dan yang bagian ketiga itu ada usus ileum atau usus penyerapan. Nah, di bagian ileum inilah proses terjadi penyerapan sari-sari makanan dan kemudian akan diedarkan kepada di seluruh tubuh kita. Di situ kembali lagi ke materi minggu lalu, itulah nutrisi yang akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Kemudian yang kelima ada usus besar. Nah, usus besar yaitu ada yang warna hitam yang bagian C, bisa kita lihat. Nah, di usus besar ini merupakan proses pembusukan makanan, sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh, maka itu akan dibusukkan oleh apa? Bakteri Escherichia Iya, coli. benar sekali Christian. Christine, terima kasih Christine, tepuk tangan untuk Christine. Ya, di sini akan terjadi pembusukan oleh bakteri E. coli dan kemudian
ketika makanan tersebut telah dibusukkan, maka akan diteruskan ke anus, dan itulah yang sering kita jumpai sebagai feses atau tinja atau ya zat sisa metabolisme, karena yaitu anus. Nah, itulah bagian-bagian dari sistem pencernaan yang berawal dari mulut dan akan berakhir di anus. Sampai sini paham anak-anakku semuanya? Paham, Bu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, selanjutnya yaitu subbab yang kedua ya, yaitu gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan tanya, pernah mengalami kelainan atau gangguan sistem pencernaan? Pernah, Bu. Ya, Christine apa Christine? Pernah nggak? Pernah sakit mah, Bu. Oh iya, sakit mah. Terus apa lagi? Ada? Desentri, Bu. Apa? Desentri. Oh iya, terus ada yang pernah mengalami lagi? Tidak. Penyakit atau kelainan gangguan pencernaan itu tidak hanya di perut ya, bisa di mulut. Di mulut itu termasuk gigi, misalnya gigi berlubang, terus panas dalam, iya, sariawan. Jadi pada setiap organ-organ pencernaan. Baiklah, Ibu akan membahas sedikit dari gangguan sistem pencernaan ini. Yang pertama itu tadi ya, dibilang Christine tadi ada MA. Ada yang tahu penyebab MA ini kenapa dan cara mengobatinya atau menanggulanginya? Makan teratur, Bu. Iya, MA ini bisa kita atasi dengan makan teratur, tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam, karena MA ini terjadi karena naiknya asam lambung ya. Iya, benar sekali. Terus yang kedua ada obesitas. Apa itu obesitas? Kebukan. Iya, kegemukan. Di sini ada yang merasa badannya kegemukan? Saya, Bu. Iya, itu sebenarnya itu merupakan kelainan ya dari sistem pencernaan. Jadi kegemukan ini merupakan kelebihan lemak ya, kelebihan lemak. Jadi itu bisa mengganggu sistem pencernaan. Kelebihan lemak. Untuk obesitas ini bisa kita atasi dengan cara apa? Ada yang tahu? Berolahraga, Bu. Iya, benar sekali, Christine. Ada lagi? Makan secukupnya. Makan secukupnya, Iya, Bu. makan secukupnya, berolahraga teratur, makan teratur, makan makanan yang higienis. Diet, Bu. Kurangi mengkonsumsi gula ya. Iya, Bu. Yang selanjutnya yang Masuk nggak ketiga minum gula ada sakit gigi. Ya, kita ambil di mulut, itu sakit gigi. Pernah mengalami sakit gigi tidak? Pernah, Bu. Rasanya sakit ya, nyeri, nggak enak kan? Jadi itu kan mengganggu. Lebih baik sakit hati. Sakit hati Iya. dengan sakit gigi, Bu. Pada sakit gigi ini ada yang tahu penyebabnya karena apa? Gigi berlubang, Bu. Iya, gigi berlubang, sakit gigi Karena bakteri. Karena bakteri. Jadi cara mengatasinya bagaimana tuh? Sikat Rajin gigi, Bu. masuk gigi. Iya, rajin sikat gigi ya, dirawat, dibersihkan, sikat gigi 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum tidur. Sesuai Itu anjuran bisa Depsoden. mengatasi untuk sakit gigi ini ya. Sikat hati juga, Bu. Nah, masih banyak lagi kelainan-kelainan atau gangguan sistem pencernaan lainnya bisa Anda baca di buku paket masing-masing pada halaman 50 sampai 56. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anakku semuanya? Pas, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham semua kan? Paham, Bu. Ya, jadi di sini kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan LKPD untuk dikerjakan, kemudian akan dipresentasikan di depan ya. Iya, Bu. Ini silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit.
Sudah, waktunya sudah habis ya anak-anakku semuanya. Bagaimana, sudah selesai? Udah Bu. Bisa semua menjawabnya? Bisa Bu. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan ke depan untuk bagian yang menyebutkan terurut dari sistem pencernaan dari awal sampai akhir. Menyebutkannya saja. Ya berebut ya. Itu Meliaki dulu ya. Ya Meliaki, silakan ke depan. Ya, jalan dong. Ada muda peniur. Iya. Di sini bisa disebutkan dari awal masuknya makanan. Yang kedua gimana? Yang pertama itu dari mulut, Iya. terus kerongkongan, Iya, benar sekali. lanjut ke lambung, Iya, lambung. usus Halus. halus, Iya. kemudian usus besar dan berakhir di anus. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Meliaki. Selanjutnya masih ada yang bisa menjelaskan fungsi-fungsi dari organ-organ pencernaan tersebut. Saya Bu. Iya. Jadi dapat kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Kesimpulannya kita hubungkan dengan tujuan pembelajaran. Di sini struktur organnya beserta fungsinya ya. Jadi sistem pencernaan ini dimulai dari mulut. Yang kedua apa? Kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga, Lambung. lambung. Usus halus. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Anus. Yang keenam, Rektum. rektum. Dan terakhir di anus. Dua yaitu gangguan-gangguan. Tadi ibu sebutkan ada Obesitas. obesitas, sakit gigi, dan sakit gigi, dan masih banyak lagi yang lain ya. Ya seperti yang ibu janjikan tadi, ibu menilai dari keaktifan anak-anak ibu akan mengasih reward kepada yang berhak. Jadi selamat kepada Christian. Tepuk tangan buat Christian. Ya. Terima kasih Christian. Yang kedua ada Meliaki ya, yang sering menjawab tadi. Terima kasih Meliaki. Tepuk tangan untuk Meliaki. Yang ketiga ada Mahdalena. Iya, tepuk tangan untuk Mahdalena. Dan yang terakhir ada Christine. Makasih, Semangat Bu. lagi ya Christine. Iya Bu. Tanda jawab, masa dikasih. Ya sampai sini dulu ya pembelajaran untuk hari ini. Ibu sudahkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.